Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Pak Hasan Basri atau bisa dipanggil dengan Pak Sambas. Kali ini Bapak akan memberikan sebuah pembelajaran terhadap kalian, yaitu mapel PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Anak-anakku, bagi kalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, senantiasa Allah memberikan kesehatan, kebugaran, dan pikiran-pikiran sehat kepada kita semua. Amin. Oke, selanjutnya kita belajar prakarya dan kewirausahaan. Silakan. Kita akan berbicara soal ciri. Oke, selanjutnya kita lihat ini RPP-nya. Nah, ini RPP di sini Bapak sudah buat untuk kalian. Yang pertama yaitu di sini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan memahami karakteristik atau dimensi kewirausahaan, kualitas dasar dan kualitas instrumental. Nah, materinya adalah jenis karakteristik. Oke, lanjut ke PowerPoint untuk materi pembelajaran kalian ya ini. Oke, nah itu oke. Nah, ini halaman pertamanya ya tuh ya. Oke, di sini ada gambar ya tuh, sedang menata atau perencanaannya. Oke, nah ini bab 1 konsep dasar kewirausahaan. Ya, slide kedua, tujuan pembelajaran itu kalian harus paham karakteristik atau dimensi kewirausahaan, kualitas dasar dan kualitas instrumental. Oke, langsung saja. Nah, di sini perlu ingat ya kalian, itu ada kata kunci usaha, kualitas wirausaha, kewirausahaan, dasar wirausahaan, kewirausahaan, karakteristik, instrumental, dimensi. Nah, ini selanjutnya prakarya dan kewirausahaan. Gambar slide sebelumnya menunjukkan realitas entrepreneur yang sering kita alami. Sikap presentatif merupakan motivasi seorang dapat menciptakan ide atau gagasan yang tertuang dalam pikiran, kritikal dengan pemenuhan kebutuhan, serta berkeinginan maju dan pantang menyerah. Masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari kewirausahaan. Nah, itu dasarnya ya. Itu dasar entrepreneur atau seorang pengusaha atau seorang kewirausahaan. Oke. Langsung di sini ada pengertian ke ilmu kewirausahaan. Itu terdiri dari entry atau mitra atau seorang friend atau usaha. Ya, itu ya. Lanjut. Ini ada pengertian dari beberapa para ilmuwan pemasaran atau ilmu ekonomi atau ilmu marketing. Di sini ada para pengilmuannya. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, Vetter F. Drucker. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda. Tuh ya, jadi berbeda itu harus, yaitu kita harus punya inovasi untuk menciptakan produk-produk baru. Kedua, Arif Hadi Pranata. Wirausaha adalah sosok pengambilan risiko yang diperlukan. Jelas di sini seorang entrepreneur harus berani mengambil risiko ketika dia melihat sebuah peluang kesempatan untuk kita usaha. Oke, yang ketiga, Thomas V. Zemer. Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian.
Nah, itu sambung ya, hampir mirip dengan Bapak Arif F. Hadi Pranata. Nah, di sini ada kreativitasnya. Ya. Jelas di situ seorang entrepreneur atau seorang kewirausahaan harus kreativitas itu ditingkatkan, inovasi itu digali untuk membuat sebuah produk supaya para konsumen, para pembeli, para pelanggan kita itu tidak bosan dengan produk kita. Oke. Selanjutnya, Kathleen, bahwa wirausaha adalah orang yang mengatur, menjalankan, dan menanggung risiko bagi pekerja-pekerja yang dilakukan dalam dunia usaha. Andrew, wirausaha yaitu seorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif atau entrepreneurship is a person who funds and operates an innovative business. Yang terakhir ada Robin Coulter. Kewirausahaan adalah proses di mana seseorang individu atau kelompok individu menggunakan upaya terorganisir sarana untuk mencari peluang untuk menciptakan nilai dan tumbuhan. Nah, jadi seorang entrepreneur itu bisa individu ya untuk jadi seorang pengusaha, atau kita merger kerjasama dengan rekan-rekan yang sebisnis, dengan dengan seide, sepaham, bisa kita menggali dari ide itu tersebut untuk menjalankan sebuah usaha. Ya ini slide yang ketujuh, pengertian kewirausahaan. Menurut M. Scholbosch dan Thomas W. Schemel, sebagaimana dikutip Suryana, karakteristik kewirausahaan atau wirausahaan adalah sebagai berikut. Desire for responsibility, yaitu wirausaha memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukannya. Kedua, preference for moderate risk, yaitu wirausaha lebih memilih risiko yang moderat, menghindari risiko rendah dan risiko tinggi. Jelas ini semua ya, seorang entrepreneur itu kita harus mempunyai sifat-sifat atau karakteristik, yaitu tanggung jawab, rasa memiliki kemampuan untuk mengambil resiko, itu harus berani. Terus di sini ada desire for immediate feedback, yaitu wirausaha selalu menghendaki adanya umpan balik sesegera mungkin. Artinya begini, seorang wirausaha itu harus ada feedback atau umpan balik. Umpan balik yang seperti yang kayak gimana? Feedback ini adalah saran dan kesan kepada kita ketika kita menjual barang atau produk kita, terus di situ ada saran ditulis untuk apa? Untuk perbaikan terhadap produk-produk kita gitu, supaya ada namanya kepuasan pelanggan yang optimal. Oke. Ini high level of energy yaitu wirausaha memiliki semangat yang tinggi dan selalu kerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan. Jelas ini ada karakteristik yaitu kerja keras. Seorang wirausaha atau entrepreneur kalau tidak bekerja keras ya jangan harap sebagai seorang wirausaha yang sukses atau berhasil. Mimpi kali ya itu ya. Oke, yang terakhir, value investment over money, yaitu wirausaha selalu menilai prestasi dengan uang. Nah, seorang entrepreneur atau seorang pengusaha ada pepatah yaitu time is money, waktu adalah uang. Nah, itu mungkin di situ uang, benaknya di dalam uang. Itu bagaimana caranya menciptakan uang itu. Oke, ini sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualis, dan optimisme.
Kedua, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat dan itu. Nah, sifat-sifat kewirausahaan ini itu harus tergali dari diri kita dalam suatu pembelajaran berjalannya sebuah perusahaan kita. Untuk apa? Untuk perusahaan kita supaya maju, perusahaan kita supaya bisa berdiri sendiri gitu. Oke. Ini memiliki prestasi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Ya, tadi kan. Oke, memiliki keyakinan bahwa hidup sama dengan kerja keras. Oke. Nah, ini sifat-sifat kewirausahaan. Tipe-tipe kewirausahaan. Nah, ini ada yang pertama yaitu innovating entrepreneur. Kedua, inisiatif entrepreneur. Ketiga, Fabian entrepreneur. Keempat, drone entrepreneur. Innovating entrepreneur adalah sebuah pengusaha atau kewirausahaan atau seorang entrepreneur itu harus memiliki yaitu inovasi-inovasi, yaitu untuk membuat sebuah produk baru. Nah, ketika kita membuat produk baru supaya tujuannya adalah mengambil hati pelanggan, mengambil hati konsumen, tidak bosan dengan produk kita. Tuh tujuannya adalah inovasi. Oke, kedua adalah inisiatif entrepreneur. Inisiatif apa seorang pengusaha atau seorang entrepreneur? Berinisiatif yaitu selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan, ketabahan, memiliki dan tekad yang kuat. Itu inisiatif. Inisiatif yang positif untuk bekerja keras, energik. Ya, itu ya. Itu yang ketiga adalah Fabian entrepreneur. Fabian entrepreneur itu pada diri kita, yaitu sebuah berkemampuan untuk mengambil risiko sebagai pemimpin dan dapat bergaul kepada orang lain. Itu Fabian, atau bisa sifat lah atau karakteristik atau perilaku lah pada seorang pengusaha ya. Keempat, drone entrepreneur. Nah, drone ini itu sama dengan yang Fabian, yaitu sebuah tingkah laku. Artinya drone ini bisa bergaul terhadap para pengusaha, terhadap atasannya, terhadap bawahannya, terhadap mitra kerjanya, terhadap mergernya dan lain sebagainya lah itu. Jadi terbuka drone entrepreneur ini ya, oke. Ya. Nah, ini ada dua jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan. Yang pertama, kualitas dasar kewirausahaan yang meliputi kualitas daya pikir, daya hati, kolbu, dan daya fisik. Kualitas instrumental kewirausahaan yaitu penguasaan lintas disiplin ilmu. Nah, kualitas dasar. Nah, di sini kualitas dasar atau daya pikir itu adalah kualitas dasar kewirausahaan yang memiliki karakter dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu berpikir kreatif, berpikir inovatif, berpikir menciptakan produk yang layanan baru. Jadi di sini sebuah pikiran yang inovatif, yang maju, terus maju, lebih maju lagi. Itulah daya pikir seorang entrepreneur. Yang kedua, daya kolbu atau hati. Nah, daya kolbu atau hati ini memiliki karakteristik dimensi yaitu prakarsa atau inisiatif tinggi, keberanian moral, mengenakan hal-hal yang baru, proaktif, tidak hanya aktif apalagi yang hanya reaktif. Ya, jadi artiannya di sini kualitas dasar kolbu ini adalah
untuk memberanikan diri. Kadang-kadang kan kita untuk melangkah maju ke depan itu hati itu sama pikiran itu bertolak belakang gitu. Makanya di sini ada daya kolbu dan daya pikir. Itu harus disatukan untuk satu tujuan visi misinya. Timbullah sebuah keyakinan. Nah, itu kalau kita disatukan daya pikir, daya kolbu, yang terakhir adalah daya fisik. Nah, itu selain kita punya pikiran sehat, selain kita punya hati yang sehat dan fisik juga yang sehat, otomatis jasmani, raga, hati gitu. Kalau kita punya pikiran sehat, otomatis positif yang sehat. Oke. Yang terakhir, kualitas instrumental. Kualitas instrumental di sini adalah kualitas yang penguasaan disiplin ilmu, baik mono disiplin ilmu, antar disiplin ilmu. Artinya begini, instrumental ini. Misal seorang pengusaha itu dari sekolah TK, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi mengambil jurusan ekonomi atau fakultas ekonomi atau manajemen, dia terus berpikir untuk menciptakan sebuah usaha yang baru gitu. Itu adalah penguasaan disiplin ilmu. Kalau monodisiplin bisa begini, kita otodidak belajar usaha dari orang tua kita, dari nenek kita, semuanya belajar ya dari nol sampai besar. Baru kita bisa mandiri untuk membuat sebuah usaha. Yaitu monodisiplin ilmu. Bisa seperti itu. Atau lintas disiplin ilmu. Nah, lintas disiplin ini kita mendengarkan sebuah pencerahan, terus seorang motivator gitu, terus langkah-langkah atau jitu-jitu dan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, itu adalah lintas disiplin ilmu. Jadi lintas disiplin, yang namanya disiplin itu adalah teratur, tertata, rapih, dari mulai tingkat rendah, tingkat menengah sampai ke tingkat tinggi. Oke. Terus selanjutnya memahami masyarakat dengan lebih baik. Ini kita belajar yaitu dapat menjawab beberapa, misalnya mengapa orang memutuskan membuka lahan, membangun jalan, atau memproduksi alat-alat transportasi. Nah, di sini ketika seorang entrepreneur, ketika seorang mempunyai jiwa entrepreneur atau mempunyai jiwa kewirausahaan, dia melihat sebuah keadaan, di situ dilihat adakah peluang, adakah kesempatan untuk membuat sebuah produk, untuk membuka sebuah usaha atau ladang baru. Nah, itu dilihat. Gitu. Itulah jiwa atau sifat atau karakteristik seorang entrepreneur. Di mana ia berada, di mana dia pandang, itu harus punya ide. Itulah entrepreneur. Oke. Nah, di sini slide selanjutnya, di sini ada gambar ya. Lihat gambarnya di slide 13. Oke. Di slide 13. Nah, kalian di sini Bapak tugaskan yaitu susunan 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Silakan pertanyaan apa saja menurut kamu ya mengenai gambar ini. Di sini ada apa? Ada diagram ya. Ada diagram, ada lampu, ada tim, ada inisiatif, ada dan sebagainya. Ini adalah pengertian ciri-ciri kewirausahaan dan sifat dan tujuan kewirausahaan dan manfaatnya. Silakan kalian membuat 5 pertanyaan. Nah, setelah membuat 5 pertanyaan, kalian diskusikan. Boleh sama orang tua, boleh sama teman, boleh. Ya. Didiskusikan dan lalu dijawab. Oke.
Setelah itu kita melihat sebuah video. Oke, melihat video ya. Bentar ya, Bapak cari dulu. Iya, video. Ya, iya, ya, iya. Nah, ini Bapak cari dulu ya videonya. Kalian simak baik-baik ya. Oke, simak baik-baik. Videonya tadi judulnya adalah karakteristik ya. Karakteristik. Oke, karakteristik. Nah, itu pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik menjadi wirausaha. Semua orang itu pasti punya karakter untuk menjadi wirausaha. Bisa tinggal dibaca. Selanjutnya, sumber daya manusia adalah awal atau modal awal. Betul. Satu, lihat. Satu, sebuah kepercayaan akan kemampuan. Oke, ini lagi ya. Sorry. Disimak ya baik-baik. Nggak apa-apa lah. Pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik menjadi wirausaha, tetapi untuk mencapai kesuksesan Satu, percaya diri. Betul. Sebuah kepercayaan akan kemampuan dan ide-ide menjadi modal utama. Itu percaya diri untuk meraih kesuksesan dalam berusaha, baik itu perorangan maupun individu. Kedua, kemampuan untuk belajar dari orang lain. Betul. Seorang wirausaha cenderung bagus dalam pembangunan, berorganisasi. Betul. Yang ketiga, menikmati apa yang dilakukan. Nah, ini apakah Anda menikmati apa yang dilakukan? Jika Anda tidak menikmati, akan jauh dari kesuksesan. Nah, itu ya.
Jika Anda menikmati apa yang dilakukan, kesuksesan akan terasa. 4. Mempunyai banyak minat. Jelas, seorang wirausaha harus mempunyai banyak minat. Minat adalah sebuah antusias bagi kita untuk maju. Oke. Ya. Munculkan ide-ide baru, itu minat. Meningkatkan usaha, kualitas maupun pengembangan pada si produk atau jasa. Yang kelima, suka mencoba dan inovatif atau kreatif. Nah, ini dia. Coba-coba atau eksperimen. Nggak apa-apa. Nah, itu. Dan dihasilkan menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga produk atau jasa serta pengalaman yang diberikan. Dengan begitu konsumen tidak merasa bosan melakukan atau berkembang. Yang keenam, memberikan citra yang positif. Citra positif ini diharuskan di dalam diri kita supaya kita punya motivasi, dorongan untuk maju ke depan. Oke. Yang ketujuh, merencanakan segala sesuatu. Oke. Suatu perencanaan atau planning kita harus punya itu dari awal. Tanpa perencanaan tidak akan terlaksana sesuatu hal yang kita lakukan. Oke. 8. Menguasai seni negosiasi. Berarti seorang entrepreneur ini ya bisa cakap-cakap, pinter ngomong gitu ya. Minimal begitulah. Oleh karena itu setiap wirausaha harus melakukan. Dalam berbisnis, kemampuan bernegosiasi digunakan sehari-hari. Memang perlu ya. Seorang entrepreneur itu nggak boleh malu-malu, nggak boleh diem-diem baik, nggak boleh ya. Ciptakan sebuah negosiasi. Ini motivasi yang harus kita punya untuk semangat hidup, semangat untuk menjalankan usaha. Kalau nggak ada motivasi, orang hidup ya malas, nggak ada kerjanya. Kalian juga sama sebagai orang pelajar harus punya motivasi untuk belajar. 10. Punya energi, untuk kesehatan yang prima, makan sehat, 5 sempurna, tuh belajar, makan. Hey guys, silahkan nonton. Oke, lanjut ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.